Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri ungkap kasus tindak pidana pencucian uang sebesar 204 miliar rupiah. Dalam kasus ini, penyidik Barreskrim menetapkan 9 orang sebagai tersangka yang terlibat dalam tindak pidana perbankan atau informasi dan transaksi elektronik berupa transfer dana pencucian uang. Kesembilan tersangka ini diduga melakukan pembobolan bank berupa rekening dorman atau rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu dengan nominal sebesar 204 miliar rupiah. 2 di antara kesembilan tersangka juga terkait dengan kasus tewasnya Kepala Cabang BRI Ilham Pradipta. Modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan cara membobol data pemilik rekening di luar jam operasional bank untuk menghindari deteksi sistem. Transaksi dilakukan sebanyak 42 kali dalam waktu 17 menit dari 5 rekening berbeda. Dana yang berhasil ditarik kemudian ditukar ke pihak falas dan kemudian disebar ke sejumlah dompet elektronik. Setelahnya, para tersangka melakukan penarikan secara tunai. Saat ini, penyidik Barreskrim masih mencari satu tersangka berinisial D yang diduga memberikan informasi data pemilik rekening kepada para tersangka. Tim TV One mengabarkan. Sejak awal bulan Juni 2025, jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BNI yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman. Kesimpulan dari pertemuan tersebut, kami sampaikan bahwa jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset menjelaskan cara kerja serta peran masing-masing dari mulai persiapan, pelaksanaan eksekusi sampai tahap imbal balik hasil. Jaringan sindikat pembobol bank selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Ya, kalau kata Reza, kita lihat-lihat dulu ya. Uang 204 miliar dibungkus-bungkus plastik. Minimal di hari Jumat ini bisa membangkitkan semangat. Betul, meskipun belum bisa dipegang sendiri ya. Walaupun tanggal muda begitu. Harapannya kita bisa berdoa, ngelihat dulu, oh ternyata segini kalau nanti disimpan kan bisa. Yang penting yang halal dong ya, jangan hasil pembobolan. Kita akan bahas terkait dengan kejahatan siber pembobolan dana rekening dorman sebesar 204 M ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Siapa aja Reza? Jadi sudah ada hadir bersama kami Mas Pratama Persada, pakar keamanan siber. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Pratama. Lalu hadir juga bersama kami Mas Danang Trihartono, Deputi Analisa dan Pemeriksaan PPATK. Assalamualaikum, selamat pagi, Mas Danang. Mau tanya dong ke Mas Danang, pembobolan rekening dorman 204 M ini, apakah memang PPATK sudah mendapatkan laporan terkait itu? Jadi kalau boleh saya ceritakan kronologisnya Mbak ya. Jadi di perbankan ini kan punya anti fraud detection system. Jadi pertama bank mendeteksi, lalu dia menginformasikan ke PPATK. Nah atas informasi tersebut tentu saja PPATK mengambil langkah-langkah tertentu yaitu penghentian transaksi. Penghentian transaksi, lalu kami analisis dan tentu saja bank juga melaporkan kepada Barreskrim. Nah selanjutnya Barreskrim melakukan tindakan penyidikan, lalu memblokir rekening dan inilah hasilnya gitu kan ya. 204. Apakah aliran dana dari 204 M itu juga sudah terdeteksi dan terlacak oleh PPATK? Ya tentu saja dalam melakukan analisis dan pemeriksaan kami itu melakukan penelusuran aliran dana. Dan ini dari layer pertama sampai 3-4 layer itu kami deteksi gitu. Dan ini menggunakan ada rekening yang dorman tadi, ada juga menggunakan rekening
valuta asing. Nah ini banyak sekali layer-layernya. Ini yang kami terus deteksi dan kami hentikan dan hasilnya itulah. Ya kalau 204 miliar sudah ditunjukkan, berarti itu aset recovery-nya seperti itu gitu kan. Oke, yang cukup menarik adalah tadi Mas Pratama sempat bilang juga bahwa ini bukan kasus pertama ya. Modus-modusnya seperti apa? Mirip-mirip juga? Ya, jadi rekening dorman ini kan rekening yang memang tidak sentuh-sentuh sama pemiliknya ya. Bisa 6 bulan, bisa 12 bulan atau bisa 5 tahun, 10 tahun dan lain-lain begitu. Jadi banyak nih dan nanti Mas Danang bisa menyebutkan ada jutaan jumlahnya gitu. Artinya apa? Artinya ini rekening yang bisa digunakan tanpa si pemiliknya itu merasa kehilangan mungkin ya karena pemiliknya mungkin sudah meninggal dan lain-lain. Nah, rekening-rekening ini suka dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab untuk diambil. Kenapa? Ketika mau diambil tidak ada yang merasa kehilangan. Nah, cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya sudah pasti butuh otorisasi bank. Kenapa? Karena rekening dorman itu nggak akan mungkin bisa ditransfer kalau nggak diaktifkan dulu. Makanya kemarin ketika Kepala Cabang BRI itu dibilang bahwa dia perlu untuk mengaktifkan ini. Nah, setelah diaktifkan baru mereka bisa ditransfer rekeningnya ke rekening penampung gitu ya kan. Nah, untuk mentransfer itu ke rekening penampung sebenarnya bank itu punya sistem harusnya ya Mas Danang ya. Mereka punya sistem fraud detection system yang bisa melihat anomali tiba-tiba rekening dorman yang sudah lama tiba-tiba dalam jumlah besar ditransfer ke rekening tertentu. Seharusnya punya sistem, berarti harusnya punya sistem. Belum berlaku di Indonesia atau nggak ada? Gini masalahnya, ketika yang bermain itu adalah orang punya otorisasi, kepala cabang, manajer atau orang yang pegang core bankingnya gitu, ya mereka yang ngerti sendiri, mereka bisa ngapus lognya, mereka bisa nggak ngasih tahu yang lain-lain gitu, bisa ngumpetin dari sistem fraud detection-nya dan lain-lain begitu. Jadi ini hanya masalah akal-akalan aja gitu. Kalau yang melakukan itu ada kaitannya dengan orang pejabat yang punya kompetensi dalam melakukan otorisasi, ya susah mendeteksinya gitu karena mereka yang ikut main juga gitu. Berarti bukan hanya tergantung dari sistem autentikasinya, keamanannya, tapi juga integritas dari pejabatnya. Ya, jadi ada dua macam gitu. Jadi untuk nyolong isi rekening dorman ini, yang pertama adalah udah pasti kita membutuhkan orang dalam, ya kan, karena nggak mungkin orang bisa tiba-tiba masuk kemudian mengaktifkan rekening dorman itu tanpa ada orang dalam. Dan tahu ada rekening dorman dan lain-lain. Yang kedua, hacker. Ada orang yang memang punya kepintaran, keahlian, dia bisa nyusup ke dalam satu bank, dia bisa tahu isi rekeningnya, dia bisa ngecek lognya bahwa ini nggak pernah transaksi selama bertahun-tahun, kemudian dia bisa memindahkan rekening itu bisa dilakukan gitu. Jadi ada dua macam, tapi yang kemarin 204 miliar itu saya pikir itu masih newbie lah gitu karena dia masih berarti itu kecil ya? Iyalah, kecil. Dia masih membutuhkan orang bank untuk tahu, butuh orang IT untuk ngambil take over account tellernya dan lain-lain gitu. Jadi itu makanya gampang dideteksi. Kalau Mas Danang, apakah ada mekanisme pihak bank harusnya melaporkan rekening-rekening dorman ini ke PPATK? Ya, sebenarnya mekanisme resmi nggak ada. Jadi kami mekanismenya itu apabila ada transaksi mencurigakan di situ, bank lapor. Atau kami yang meminta bank untuk melaporkan. Nah, kalau terkait dengan rekening dorman, sebenarnya ada dua. Dia jadi objek target, sama dia jadi tempat penampungan. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda. Jadi memang dia dorman lalu menjadi target, lalu ada orang yang melakukan tindak pidana disimpan di rekening dibiarkan dorman. Ini ada dua hal berbeda gitu ya. Nah, kami tentu saja melakukan analisis ini berdasarkan pertama laporan perbankan atau kami mengindikasi ya kami minta. Oke, Mas Danang, yang cukup menarik adalah beberapa waktu lalu kan kita sempat membahas mengenai adanya rekening dorman yang dilakukan oleh PPATK, rekening yang ada indikasi untuk jual beli begitu. Ada hubungannya dengan ini nggak? Apakah memang uang yang sudah didapatkan dikirim juga ke rekening hasil jual beli itu? Ya. Ada kasus itu juga? Ya, sebenarnya kami melakukan kemarin itu karena memang kami deteksi rekening dorman ini rawan. Rawan sebagai target tadi dan juga sebagai tempat menyembunyikan hasil tindak pidana. Makanya kami melakukan analisis terhadap rekening dorman tersebut. Dan itu bukan hanya di Indonesia kok. Ini di semua negara rekening dorman itu rawan. Jadi kami melakukan mitigasi. Dengan kami hentikan kemarin kan semua sebenarnya ternotifikasi nasabah-nasabah ini yang sebelumnya tidak aware atau keluarganya sudah meninggal jadi tahu dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin kepada masyarakat yang perlu aware lah atas rekeningnya. Lalu kalau Mas Pratama melihatnya apakah memang ada celah ya untuk rekening-rekening dorman ini kemudian digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab? Banget. Kenapa? Karena yang tahu rekening dorman ini sebenarnya ada beberapa. Yang pertama, orang yang punya otorisasi di bank, ya kan, kepala cabang, manajer, atau orang yang ngecek core banking. Kemudian yang kedua, dari teknisi-teknisi dari bank
yang dia biasa melakukan maintenance, kemudian punya akses ke core bankingnya. Yang ketiga, auditor. Auditor juga tahu tuh, karena apa? Mereka mendapat laporan rekening dorman itu ada berapa di bank ini, ada berapa di bank itu, dan lain-lain. Dan ini rekening dorman ini sebenarnya dilaporkan juga. Jadi kewajiban bank sebenarnya melaporkan rekening dorman ini kepada otoritas bank di Indonesia, ke Bank Indonesia gitu. Karena apa? Karena BPK pun melakukan audit terhadap rekening dorman ini. Jadi ketika mereka melakukan audit Bank Indonesia ada laporan ini, walaupun secara detailnya nggak ada ya, punya siapa dan lain-lain, tapi secara agregat itu ada gitu. Dan terakhir adalah dokumen di bank yang di situ ada listnya rekening dorman dan lain-lain. Kadang-kadang kalau nyimpennya nggak bener, ada orang yang moto dan ngambil ya, itu dia bisa tahu nih rekening dorman gitu. Sehingga kenapa si penjahat itu dia dapat informasi tersebut ya. Tinggal ini aja nih, orang-orang ini aja nih yang bisa memberitahukan informasi tentang rekening dorman gitu. Plus satu lagi hacker, kalau hackernya jago ya, tapi penjahat-penjahat itu tadi saya bilang dia nggak pakai hacker gitu, dia pakai orang IT-nya itu untuk membantu untuk mentransfer dan lain-lain aja. Gitu. Masih newbie tadi. Iya, karena kalau yang main tuh hacker nggak cuma 200 miliar mas, mau 1 triliun 2 triliun bisa. Kenapa? Di Indonesia pernah kejadian nggak sih pakai hacker? Kalau di Indonesia nggak ada kabarnya, karena biasanya bank kalau kayak gitu nggak mau cerita, Diam-diam. ya kan? Karena takut kehilangan karena kepercayaan. Ada beberapa hacker tuh dia bisa masuk sebagai root gitu. Dia bukan melakukan transfer tapi bisa ngedit isi rekeningnya gitu. Nah itu kan malah ngeri, nggak lewat log, nggak ada bukti transfer dan lain-lain gitu. Hanya diedit di sini dikurangi misalnya 1 miliar, rekening lain ditambahin 1 miliar gitu tanpa melewati sistem gitu. Waduh. Nah itu bisa juga. Kayak Makanya keamanan bank itu memang harus diperkuat benar. Gitu. Nah, Mas, pertama, masukannya apa untuk bank? Supaya fitur keamanan mereka lebih tinggi dan kita sebagai nasabah juga bisa lebih nyaman gitu naruh di bank. Kalau menurut saya, bank itu sudah berusaha untuk memaksimalkan sistem keamanan yang ada di sistemnya, ya kan? Kalau misalkan ada hacker yang jago, ya berarti banknya sial aja gitu, karena si hackernya lebih jago. Tetapi sebenarnya kalau masalah tadi rekening dorman itu tergantung orang, tergantung pimpinan di bank tersebut, dia trusted enggak, dia bisa dipercaya apa enggak gitu. Karena dia punya otorisasi, Mas Reza. Orang kalau misalnya sebagai admin nih ya, mau ngapain aja bisa. Jadi kalau kita di dalam sistem komputer, komputasi itu, admin itu udah kayak dewa. Artinya apa? Dia mau ngapain aja bisa, mau ngedit rekening bisa, mau mindahin rekening bisa, mau buka rekening dorman bisa, mau ngambil bisa, mau transfer kemana bisa semuanya bisa gitu. Ya kan, sehingga kenapa ini orang-orang ini harus punya integritas gitu. Kalau enggak ya bermasalah, termasuk juga tim teknis dan lain-lain. Biasanya kalau sistem bank sendiri, si admin itu harus bekerja sendiri atau berdua gitu. Biasanya kalau kita nonton di film kan mau nyalain bom gitu, harus ada 2 orang di 2 tempat terpisah dan segala tergantung macam. levelnya. Kalau misalkan teller dia mau melakukan transaksi besar gitu, dia pasti butuh otorisasi bosnya. Gitu. Dia transaksi, dia butuh otorisasi bosnya, dia otorisasi kemudian bisa transfer. Tapi kalau bosnya yang dipakai otorisasinya, ya molos-molos aja. Berarti otorisasi bank itu sebenarnya satu pintu ya? Dari pimpinan tertinggi begitu? Iya, dari pimpinan tertinggi di bank tersebut. Oke, Mas Pratama, ini kan yang menarik dari kasus yang kemarin diungkap oleh Barreskrim Polri ya. Ini dalam waktu 17 menit, 42 transaksi bisa dilakukan. Itu seperti apa sih? Sebenarnya nggak cuma 14 transaksi, kalau lebih pinter lagi dia bisa layernya bisa sampai 7 layer. 7 layer itu misalkan tadi Mas Danang menyampaikan, pindah-pindah bank, atau dia ke falas, atau dia ke dompet digital dan lain yang ngelacaknya itu susah. Kemudian dia bisa transfer ke banyak rekening untuk lompat-lompat. Nah itu bisa dilakukan dengan script, maksudnya membuat aplikasi kecil gitu ya, untuk melakukan transfer gitu secara otomatis. Dia udah di setting itu, nanti ke bank apa nih, kemudian transfer ke bank mana lagi, kemudian transfer ke dompet digital mana lagi gitu. Sehingga dalam waktu beberapa menit dia bisa transfer sampai 35 kali gitu, ya kan? Tujuannya untuk apa? Untuk mengaburkan duitnya kemana aja gitu, untuk ngakalin PPATK sebenarnya gitu, ya kan? Kalau PPATK sebenarnya juga bisa ngecek, tapi kalau misal lintas bank kan susah Mas Reza. Kalau misalkan nih satu bank, kalau satu bank kita transfer, kita minta bank tersebut, tolong dong blokir dong, dia akan secara gampang memblokir kalau satu bank. Tapi begitu ke transfer ke bank lain, bisa nggak dia yang blokir? Nggak akan bisa. Dia pasti bank itu, bank yang lain itu yang punya otorisasi untuk ngeblokir, dan bank yang pertama dia nggak punya otorisasi untuk ngeblokir bank yang lain gitu. Sehingga di sini dibutuhkan memang PPATK nih, kalau laporannya cepat, ya kan, masalahnya kadang-kadang laporannya terlambat, sehingga ketika uang itu sudah kemana-mana,
udah diambil duluan sama mereka gitu. Apalagi kalau sudah masuk ke falas dan lain-lain, bahkan ditransfer ke kasino, ya kan, ke luar negeri gitu, diambil di luar negeri, udah. Apakah seperti itu Mas Danang, sesusah itu mendeteksi kalau sudah dalam waktu 17 menit 42 transaksi, apakah tidak bisa dideteksi kemana aja atau bisa? Ya kami bisa mendeteksi ya, tapi kan memang ini masalah kecepatan gitu kan ya. Mereka memindah, kita kebut-kebutan gitu kan, mereka cepat kita harus cepat. Nah memang kalau 17 menit itu sebenarnya memang betul yang disampaikan Mas Pratama, bisa banyak sekali transaksi terjadi, bahkan bisa endingnya ke kripto dan ditarik di luar negeri gitu ya. Makanya di sini butuh awareness semua penyedia jasa keuangan, anti fraud detection systemnya. Jadi apabila ada transaksi ini bisa di hold gitu ya, bisa di hold penghentian apa istilahnya, dia bank itu punya hak untuk menunda transaksi. Nah kami bisa menghentikan selanjutnya. Nah ini diharapkan kalau bisa bekerja sama dengan baik, itu aset recovery-nya dapat maksimal gitu. Iya benar nih, jadi ketika misalnya 204 miliar nih, apa namanya, dia mau ditransfer ke rekening lain gitu. Ketika bank itu sistemnya bagus, dia langsung diblok nih. Tar dulu nih, bener apa enggak nih gitu. Jadi transfernya nggak real time? Nggak real time, harus dicek dulu ada waktu jedanya gitu. Oke. Kita akan bahas lebih dalam mengenai sebenarnya bisa nggak sih dideteksi begitu ya, yang mencurigakan itu. Begitu kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali dialognya, saya mau ke Mas Danang. Mas Danang, kalau misalnya kita lihat, ini permasalahan rekening dorman nih lumayan bikin pusing begitu ya. Beberapa waktu lalu kita juga sempat bahas mengenai ini. Tapi, apa yang bisa diperbaiki dari regulasi ini? Misalnya, ketika sekarang rekening dorman sudah terlalu banyak begitu, apakah nantinya pembuatan rekening bisa dipersulit supaya tidak ada rekening dorman lagi? Atau ada biaya-biaya tambahan ketika rekening dorman? Karena kalau petugas bank harus ketuk pintu satu-satu, sepertinya kewalahan nih karena banyak banget ya. Ya, tapi sebenarnya hal yang berbeda ya antara memperketat untuk membuka rekening sama perlakuan rekening dorman. Yang pertama bahwa OJK akan mengatur ini. OJK dan penyedia keuangan sedang mendraft peraturan regulasi terkait rekening dorman. Karena memang definisinya berbeda-beda, perlakuannya juga berbeda-beda. Nah nanti akan ada satu aturan dari OJK, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa rekening dorman ini memang bank berkewajiban sebenarnya melakukan CDD IDD. Artinya bank juga harus istilahnya ini nasabahnya sebenarnya siapa gitu kan. Kalau sudah meninggal apakah ada ahli warisnya dan sebagainya. Nah ini tentu saja ada prosedur-prosedur yang harus ditempuh oleh perbankan. Tapi intinya bahwa semuanya atas kejadian semuanya ini Mas ya, bahwa nasabah adalah aman dan nasabah itu aman pasti akan ada tergantung kasusnya ya. Peretasan ini kan ada 3 kasus. Tadi pembobolan dengan melibatkan orang dalam, tentu bank tanggung jawab orang ini terlibat orang dalam. Ada juga peretasan yang kelalaian nasabah sendiri, menyampaikan OTP ke orang lain, password ke orang lain sehingga bisa dibobol. Nah ini kelalaian nasabah, ini kasusnya akan berbeda. Yang ketiga adalah seperti yang disampaikan Mas Pratama, menembus rootnya. Nah ini semua kan kalau root kan nasabah juga nggak tahu di situ, nggak ada kelalaian nasabah. Tentu saja itu adalah tanggung jawab dari perbankan dan yakin dan nasabah aman. Jadi nasabah itu nggak perlu khawatir gitu ya. Iya, tapi apakah nasabah juga punya hak untuk meminta kompensasi? Misalnya kalau bank dinilai lalai untuk menjaga rekeningnya yang dorman. Pasti akan dikembalikan. Kalau kelalaian nasabah, pasti akan dikembalikan ke rekeningnya nasabah sebesar dananya gitu kan ya. Karena memang itu hak nasabah. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kan dititipkan nih sama bank, terus mungkin ya meninggal yang punya rekening ini, kemudian tiba-tiba datang ahli waris untuk mengklaim, tapi ternyata sudah disalahgunakan atau sudah tidak ada nih isi dari rekening itu. Apakah bank punya tanggung jawab untuk bank itu kan punya catatan. Punya catatan dari mutasi rekening dari awal sampai sekarang itu kan ada catatannya. Sehingga apabila ada ahli waris misalnya yang klaim ke perbankan, akan ditunjukkan catatannya. Nah, apakah ada pemindahan dana seperti itu di tanggal-tanggal di mana yang bersangkutan punya rekening sudah meninggal misalnya ada pemindahan dana akan kelihatan gitu. Nah, itu tentu saja akan dicek ini tanggung jawab siapa di sini. Jadi bisa di-trace lah semuanya. Semuanya bisa di-trace ya, Mas Pratama. Kalau misalnya kita lihat kasus ini
terjadi, mungkin ada celah gak sih kalau misalnya terjadi pada Jumat sore ketika jam bank ini tidak beroperasi dengan normal begitu? Apakah tadi kalau ada orang dalamnya, adminnya itu bisa ngapus log dan segala macam di saat-saat seperti itu ketika bank tidak aktif? Dan apakah itu bisa dilakukan dari jarak jauh? Ya, kalau harus di bank apa enggak? Gini, ketika dia punya akses nih, jadi gini, sistem di bank itu untuk transaksi itu harus dilakukan di banknya. Jadi komputer banknya. Jadi masing-masing komputer teller itu dia ada IP address lokal, ada MAC address lokal gitu, yang itu hanya bisa digunakan untuk transaksi di situ aja. Jadi kalau dari remote sebenarnya nggak bisa, walaupun ada beberapa bank yang membuka untuk akses remote ya gitu. Tapi secara default nggak bisa. Gimana caranya supaya orang bisa akses dari luar? Dikasihlah akses, bisa menggunakan VPN atau dikasihkan akses dari luar, sehingga seolah-olah, makanya ada orang IT kan di dalam penjahat-penjahat ini kan, dia diberi akses supaya dia masuk ke dalam jaringan internalnya bank. Ketika masuk ke jaringan internal bank, dia punya akses, kemudian dia login di situ, sama sistem bank diotorisasi. Oh ya, dia menggunakan ID PC yang benar, komputer yang benar, dia menggunakan username, password yang benar, sehingga transaksinya bisa diotorisasi gitu. Nah, ketika dia mau transfer, ada otorisasi dari kepala cabangnya, dimasukkanlah itu kodenya, ya kan, sehingga transaksi yang dilakukan oleh orang IT-nya ini sah secara sistem, ya secara sistem ya gitu. Karena apa? Karena sistem fraud detection itu dia akan ngecek apakah transaksi ini dilakukan oleh device yang sah, dilakukan oleh orang yang sah, dilakukan oleh kredensial username password yang sah gitu. Sama kayak kita lah Mas Reza. Mas Reza misalkan saya mau nyolong rekening Mas Reza gitu, ya karena M-Banking-nya gitu. Saya nggak akan bisa transaksi dari M-Banking saya walaupun saya tahu username passwordnya Mas Reza. Kenapa? Karena bank butuh nomor emailnya, butuh nomor handphonenya untuk transaksi gitu. Sehingga supaya saya bisa nyolong Mas Reza, saya kirimkan APK undangan, begitu Mas Reza ngeklik, saya bisa ngontrol sehingga saya transaksinya dari handphone Mas Reza. Nah di bank pun kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga sistem bank ketika diberikan celah untuk akses dari luar itu bisa digunakan ya sesuai seolah-olah dia dari dalam gitu. Nah tadi Mas Reza tanya bagaimana dengan waktu-waktu sore, malam, Sabtu, Minggu gitu. Selama sistem banknya itu bisa digunakan atau melakukan transaksi, ya itu bisa dipakai untuk transaksi gitu. Jam berapa aja dia bisa gitu. Kapan aja dia bisa gitu. Nah, oleh karena itu kenapa tadi Mas Danang juga menyampaikan, sistem fraud detection bank ini harus benar gitu. Harus benar-benar kuat, harus bisa mendeteksi sehingga ketika tidak ada orang gitu, walaupun ada biasanya di bank pusatnya ada orang IT yang standby ya gitu. Tapi sistem ini harusnya bisa mendeteksi ketika ada anomali, ada transfer yang tidak tidak lazim gitu ya gitu. Dia langsung bisa melakukan deteksi sehingga ntar dulu nih gitu, kita tunda dulu nih karena aturan banknya ada ya Mas Danang ya gitu. Kita tunda dulu rekeningnya nih, bener nggak ini ditransfer secara legal gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan, kalau fraud detection banknya itu bisa melakukan, tentu akan selamat nih gitu. Dan tadi juga tanyakan kan kok orangnya bisa kehilangan nggak sih gitu. Nah kita lihat ini penjahat ini pinter Mbak. Jadi penjahat ini pasti dia berkoordinasi dengan orang bank, orang internal bank gitu, entah itu manajer atau kepala cabangnya atau orang IT-nya gitu ya. Dia sudah melakukan analisis pasti. Ini mana rekening-rekening yang dormannya udah lama, kemudian nggak ada data ahli warisnya. Ketika nggak data-data ketika rekeningnya itu berarti dia seleksi juga ya? Dia seleksi, nggak asal ngambil gitu, dia seleksi gitu, sehingga diputuskan oke, saya mau ngambil rekening ini gitu, sehingga kita lihat 204 miliar itu ada yang sekarang ngeklaim kehilangan nggak? Nggak ada. Belum ada. Gitu. Rekening dorman yang ada saat ini ketika rekeningnya hilang, ada yang klaim nggak? Nggak ada yang ngeklaim karena mereka sudah tahu bahwa ketika duitnya itu diambil, nggak ada orang yang akan ngeklaim gitu. Makanya penjahat itu lebih seneng ngambil itu, ya kan? Makanya ini sial aja ketahuan nih mereka nih. Gitu. Mas Pratama, tapi kalau tadi kan Mas Pratama bilang kalau kekuatan dari keamanan perbankan kita memang harus kuat kalau untuk kasus-kasus seperti ini. Kalau melihatnya sekarang di luar ada orang dalam misalnya ya, kita abaikan orang dalam, itu sistem keamanan perbankan kita saat ini seperti apa sih? Udah relatif lebih kuat dibandingkan dengan sistem yang dimiliki pemerintah kita gitu. Artinya apa? Mereka memang investasi cukup besar gitu ya untuk melakukan pengamanan di sistemnya gitu. Walaupun tetap ada beberapa bank yang akhirnya kena masalah juga. Contohnya kemarin ketika Lebaran ada Bank DKI ya kan. Sebelumnya ada beberapa bank, ada Bank Jatim yang sistemnya juga diretas dan lain-lain begitu.
Nah, rata-rata bank itu ketika terjadi fraud, mereka memang nggak laporan gitu. Kalau misalkan cuma hilang 1 miliar 2 miliar tuh mereka udahlah gitu. Daripada dengan kepercayaan kepercayaan nasabahnya jadi terganggu, menurun gitu ya kan, merasa nggak aman nyimpen di bank itu, kemudian ngambil duitnya rame-rame, wah dia bisa rugi lebih banyak lagi gitu. Sehingga ya sudahlah gitu. Nah, oleh karena itu ini yang harus tadi Mas Danang bilang, ini harus dilakukan audit yang benar gitu. OJK harus bisa melakukan audit yang benar. Sebenarnya bank gitu, dia itu ada kewajiban untuk melakukan assessment terhadap dirinya sendiri, dan itu dilaporkan ke OJK, dilaporkan ke Bank Indonesia gitu. Masalahnya kadang-kadang kalau dia melakukan audit dirinya sendiri, nggak ngelihat ada kelemahan di dalam dirinya sendiri. Karena itu butuh kemampuan OJK ini supaya dia juga bisa melakukan audit dari luar, sehingga tahu bank ini benar-benar kuat apa tidak sih gitu. Karena memang rekening nasabah kan dipertaruhkan di sana gitu. Walaupun tadi Mas Danang juga bilang, kalaupun hilang duit kita pasti akan diganti sih. Kalau memang yang ngambil bukan kita gitu. Tapi kalau saya sih sebagai orang awam, saya sih percaya bahwa bank sudah melakukan keamanan sebegitu tingginya. Karena kalau kita bikin rekening biasanya pihak dari manajer juga harus ada fingerprint dulu dan segala macam kan. Tapi integritas lagi-lagi kita tekankan ya, integritas dari kepala cabang misalnya dan segala macam yang bermain di sana itu yang memanfaatkan rekening dorman tadi. Kalau kita bicara soal rekening dorman, sebenarnya bank dan juga Dukcapil ini kan sudah bekerja sama begitu ya. Kita mau buka rekening aja datanya mereka punya begitu. Apakah mereka tidak bisa deteksi nih kalau ada rekening-rekening fraud atau rekening dorman maksud saya, ketika keluarga sudah meninggal dan segala macam, kan data dari Dukcapil sebenarnya ada. Mereka bisa tahu si pemiliknya ini siapa sebenarnya. Nah, cuma ketika dicari pemiliknya siapa, kadang-kadang kalau zaman dulu kan KTP masih bisa dipalsukan ya. Iya kan? 5 tahun 10 tahun yang lalu kita bikin KTP palsu kayaknya gampang banget gitu ya kan. Orang bisa membuat rekening-rekening palsu pakai KTP palsu tapi isinya duit beneran gitu ya kan. Sehingga ketika orang yang udah nggak ada pergi kemana gitu atau bahkan mungkin meninggal gitu, ketika dicari nggak ada datanya ini gitu. Kalaupun misalnya ada datanya, mungkin bank kesulitan untuk mencari siapa ahli warisnya dan lain-lain, karena mungkin si pemilik rekening ini dia nggak lapor gitu, nggak ngomong sama keluarganya bahwa dia punya rekening di situ, mungkin ya gitu. Sehingga ketika ada apa-apa dengan dia gitu, duitnya ya udah ada di bank itu aja gitu. Oke, saya terakhir ke Mas Danang mungkin ya. Mas Danang, dengan berkaca pada kasus ini, apa kemudian masukan yang diberikan PPATK dan sinergi apa atau koordinasi apa yang akan dilakukan antara perbankan, PPATK dan juga OJK? Ya, kalau kita cermati kasus-kasus itu sebenarnya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah integritas sistemnya perbankan sendiri yang harus kuat gitu ya. Yang kedua adalah prosedur, SOP-nya. SOP-nya ketat nggak? Untuk otorisasi harus berdaerah atau enggak? Itu kedua. Yang ketiga adalah human resource-nya. Orang yang menjalankannya juga harus benar gitu kan ya. Sehingga 3 hal ini harus menjadi perhatian bersama. Lalu tentu saja kami bekerja sama dengan perbankan, bersama dengan OJK terkait dengan penelusuran aliran dana dan tipologinya. Ini setelah diretas itu tipologinya uangnya larinya kemana sih? Ada kecelahan, ada celah apa istilahnya celah regulasi di mana sih? Misalnya di aset kripto, di situ ada celah regulasi. Nah, ini kami sampaikan ke OJK sebagai otoritas, sebagai regulator, bagaimana nanti mengatur supaya kejadian-kejadian seperti tidak terjadi lagi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Danang, makasih Mas Pratama. Jadi jangan rahasia-rahasiaan deh Reza, kalau punya uang di rekening 1T 500M bilang ke keluarga, biar nanti sewaktu-waktu ya nggak diminta-minta. Tapi lagi-lagi saya tekankan bahwa saya percaya dengan bank yang ada di Indonesia ini sebuah bekerja dengan baik, tapi ada satu bank yang kita harus curigai. Apa tuh? Bank Toyib yang pulang-pulang. Dari kemana tuh Mas? Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami hadirkan beragam informasi dari mancanegara. Tetap bersama kami.